Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rafli dengan NIM 201200143. Ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Teknik Penyusunan Instrumen. Yang pertama ialah pengertian instrumen. Dalam KBBI, instrumen ialah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu untuk mengumpulkan data sebagai pengolahan. Menurut Purwonto, instrumen ialah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data. Secara harfiah, tes berasal dari bahasa Perancis yang berarti testum, yang artinya piring untuk menyisahkan logam-logam mulia. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nama tes atau ujian atau percobaan. Testing berarti saat dilaksanakan atau peristiwa berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Tester ialah orang yang melaksanakan tes atau pembuat tes. Tester adalah pihak yang dikenai peserta tes. Dari segi istilah, menurut Anesti dalam karya tulisnya berjudul Psychology of Testing, yang dimaksud tes adalah alat pengukur untuk mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara luas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Yang kedua ialah bentuk-bentuk tes. Adapun bentuk tes dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah tes subjektif. Tes subjektif ialah tes bentuk esai, adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Kelebihan tes subjektif: yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya, bahasa, dan cara sendiri. Kelemahan tes subjektif: cara pemeriksaan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang kedua, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual. Yang ketiga, waktu untuk mengoreksi yang lebih lama dan dapat diwakilkan kepada orang lain. Yang kedua ialah tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan daripada tes bentuk esai. Kebaikan atau kelebihan tes objektif: mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, lebih representatif, mewakili isi yang luas, lebih mudah dan cepat cara pemeriksaannya. Pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Kelemahan tes objektif: persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada esai. Yang kedua, soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenal kembali saja, dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan instrumen. Dalam melakukan teknik penyusunan instrumen, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan tujuan instrumen. Jadi menentukan tujuan itu baik dari tujuan dalam pembelajarannya maupun tujuan evaluasi. Lalu setelah kita menentukan tujuan, selanjutnya adalah mengembangkan spesifikasi instrumen. Jadi spesifikasi instrumen itu ada di mana kita kembangkan. Lalu setelah kita mengembangkan spesifikasi instrumen, selanjutnya kita tentukan jenis dan tipe instrumen. Jadi kita tentukan mana yang tepat, jenis dan tipenya yang akan kita pakai dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah mempersiapkan kisi-kisi instrumen. Dalam menerapkan ini, dalam membuat kisi-kisi, kita harus menyesuaikan materi. Jadi kita harus benar-benar memahami materi tersebut. Hal yang terakhir adalah menguji coba instrumen yang telah kita buat. Mengapa demikian? Karena agar instrumen yang kita pakai itu berkualitas. Jadi sebelum kita pakai, kita uji coba dulu. Jika ada kesalahan, maka kita revisi dan kita benahi agar lebih baik, supaya ketika kita memakai instrumen tersebut dapat berjalan dengan baik. Instrumen kita menjadi instrumen yang berkualitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang kaidah penulisan soal instrumen tes.
Apa itu kaidah penulisan soal instrumen tes? Kaidah dapat kita pahami sebagai pedoman atau petunjuk. Jadi kaidah di sini berarti pedoman atau petunjuk dalam menuliskan instrumen tes. Jadi penulisan soal tersebut didasarkan pada kisi-kisi yang telah kita buat tadi dalam teknik penyusunan instrumen tes, yaitu membuat kisi-kisi. Jadi kisi-kisi itu berdasarkan dengan materi atau indikator yang ada, di mana hal tersebut agar kita dapat menampilkan instrumen yang berkualitas dan bermutu. Jadi di sini saya akan tentang pedoman bagaimana caranya untuk membuat soal instrumen tes yang baik, yang bermutu. Yang pertama ada kaidah pembuatan soal penulisan pilihan ganda. Jadi yang pertama ini ada kaidah penulisan soal pilihan ganda, yang kedua ada kaidah yang menyangkut konstruksi, dan yang ketiga ada kaidah yang menyangkut bahasa. Pada intinya ketiga hal ini sama, yaitu kita membuat soal berdasarkan materi yang ada. Jangan sampai kita keluar dari materi. Ketika keluar dari materi, maka dikhawatirkan anak-anak malah tidak bisa untuk menjawab soal yang kita berikan. Lalu yang kedua adalah sesuai dengan indikator. Itu juga sangat penting. Selain berdasarkan materi, kita sesuaikan dengan indikator yang ada. Lalu soal yang kita buat itu harus homogen dan logis, harus setara antara jawaban A, B, C atau jawaban yang lain. Jadi membuat soal tidak boleh dengan pilihan yang berbeda jauh, karena itu akan memberikan kemudahan bagi anak untuk memilih. Jadi kita memberikan satu jawaban soal dengan jawaban lain yang setara, seperti itu. Lalu dalam pemilihan soal ganda harus ada jawaban satu yang benar atau yang paling benar. Di sini benar-benar setara, akan tetapi ada jawaban satu yang benar dengan paling benar. Jadi pada intinya dalam ketiga hal ini adalah sama cara penulisannya. Jadi dalam membuat soal kita harus memperhatikan materi yang ada, kita gunakan materi yang sesuai dengan indikator, yang dimana setiap jawabannya itu harus logis. Selain itu, pertanyaan juga tidak boleh mengarah pada jawaban yang paling benar. Kita gunakan pertanyaan yang mana itu benar-benar menyangkut pada jawaban yang pas. Jangan sampai pertanyaan itu sudah bagian dari jawaban, seperti itu. Lalu dalam kaidah yang menyangkut dengan bahasa, kita gunakan bahasa baku sebagaimana kita gunakan saat ini adalah bahasa Indonesia, dan jangan menggunakan bahasa daerah, karena bahasa daerah di setiap tempat itu berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yesi Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman sekelompok saya, yaitu mengenai kaidah penulisan soal, bentuk uraian dan praktik. Kaidah penulisan soal merupakan petunjuk atau pedoman yang perlu diikuti penulis agar soal yang dihasilkan memiliki mutu yang baik. Soal yang memiliki mutu baik adalah soal yang mampu menjaring informasi yang diperlukan dan berfungsi secara optimal. Kaidah-kaidah penulisan soal meliputi segi materi konstruksi soal dan segi bahasa. Kaidah soal, bentuk penilaian, uraian, dan praktek adalah kaidah yang menyangkut materi kaidah, segi bahasa, dan pedoman penskoran. Kaidah penulisan soal, bentuk uraian, dan praktik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kaidah yang menyangkut dengan materi. Soal harus sesuai dengan indikator, artinya soal harus menanya mengenai perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan atau ruang lingkup harus jelas. Isi materi harus sesuai dengan pengukuran. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis, sekolah, atau tingkat kelas. Yang kedua, yaitu kaidah yang menyangkut dengan konstruksi. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Contohnya seperti mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, tafsirkan, buktikan, dan juga hitunglah. Rumusan kalimat soal harus komunikatif, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan kata-kata yang sudah dikenal siswa, serta baik dan benar dari segi kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Dan
selanjutnya, buatlah pedoman penskoran segera setelah soalnya ditulis dengan cara menguraikan komponen yang akan dinilai atau kriteria penskorannya, besarnya skor bagi setiap komponen, serta rentang skor yang dapat diperoleh untuk soal yang bersangkutan. Hal-hal lain yang menyertai soal seperti gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus disajikan dengan jelas, berfungsi, dan juga terbaca. Untuk kaidah yang ketiga, yaitu kaidah yang menyangkut segi bahasa. Rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Rumusan butir soal jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau daerah tertentu, bila soal tersebut akan digunakan untuk beberapa daerah atau nasional. Lalu setelah itu rumusan soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, mempertimbangkan segi budaya dan tidak menggunakan kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran ganda atau mungkin salah pengertian. Dan pedoman yang keempat, yaitu kaidah mengenai pedoman penskoran. Pedoman penskoran merupakan panduan atau petunjuk yang menjelaskan tentang 1. Batasan atau kata-kata kunci untuk melakukan penskoran terhadap bentuk soal-soal uraian yang objektif. Yang kedua, yaitu tuliskan kemungkinan-kemungkinan jawaban, kriteria-kriteria jawaban yang digunakan untuk melakukan penskoran terhadap soal bentuk uraian non-objektif. Demikian yang dapat saya jelaskan, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.